Setiap bangsa besar lahir dari pemikiran para pahlawannya. Indonesia memiliki seorang tokoh yang mendedikasikan seluruh hidupnya bukan dengan mengangkat senjata, melainkan dengan menajamkan pena dan membuka gerbang ilmu pengetahuan. Dialah Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan nasional. Lahir di Yogyakarta pada 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Masuardi Surjaningrat. Ia tumbuh dalam lingkungan bangsawan Keraton Pakualaman yang memberinya akses istimewa ke pendidikan model Eropa, sesuatu yang langka bagi pribumi di masanya. Ia menempuh pendidikan di European Lager School Els dan kemudian melanjutkan ke Estiforia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun, panggilan jiwanya untuk berjuang bagi bangsanya terasa lebih kuat. Kesehatannya yang menurun serta pemutusan beasiswanya oleh pemerintah kolonial mengakhiri studinya di Estovia, tetapi tidak memadamkan apinya untuk belajar. Suwardi muda kemudian terjun ke dunia jurnalistik, sebuah medan perang baru baginya. Dengan pena sebagai senjata, ia menulis untuk berbagai surat kabar seperti The Express, Oetosan Hindia, dan Jahaja Taimur. Tulisannya dikenal sangat komunikatif, patriotik, dan tajam, mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menyengsarakan rakyat. Ia tidak berjuang sendiri. Bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indisia Partij, partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Puncak perlawanannya melalui tulisan terjadi pada tahun ke-1913. Ketika pemerintah kolonial berencana merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis, Suwardi menulis pamflet sarkastik berjudul Als ik in Nederlander lander was, atau Andai Aku Seorang Belanda. Ia menyindir ironi sebuah bangsa penjajah yang meminta sumbangan dari rakyat jajahannya untuk merayakan kemerdekaannya sendiri. Akibat tulisan ini, ia ditangkap dan diasingkan ke Belanda bersama kedua rekannya dari 3 serangkai. Masa pengasingan ternyata menjadi berkah tersembunyi di Eropa. Di Eropa, ia mendalami gagasan-gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh barat seperti Maria Montessori dan Robindranath Tagore, sambil terus aktif dalam organisasi pelajar Indonesia. Pengalaman ini mematangkan visinya tentang konsep pendidikan yang ideal untuk bangsanya. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1922, Suwardi menanggalkan gelar kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara. Ini adalah simbol peleburan dirinya dengan rakyat biasa. Pada 3 Juli tahun 1922, ia mewujudkan mahakaryanya dengan mendirikan Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa bukan sekadar sekolah. Ia adalah sebuah pernyataan kemerdekaan dalam bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sebuah sistem yang berakar pada budaya bangsa, menanamkan rasa percaya diri dan cinta tanah air, melawan sistem pendidikan kolonial yang hanya mencetak pegawai rendahan. Disinilah lahir trilogi kepemimpinannya yang terkenal, Ing Ngarsa, Sung Tulada, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun kemauan, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan Tutwari Handayani kini menjadi logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Perjuangannya tak berhenti di situ. Pasca kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menunjuknya sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan yang pertama. Di posisi ini, ia meletakkan fondasi bagi sistem pendidikan nasional yang merdeka. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959. Namun pemikiran dan semangatnya terus hidup sebagai penghormatan abadi atas jasanya yang tak ternilai. Pemerintah Indonesia menetapkan hari kelahirannya 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kisahnya adalah bukti
bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia dan membebaskan sebuah bangsa. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk update video-video terbaru.